eh, bahwa pembelajaran terkait dengan manajemen eh, keperawatan itu tidak terlepas dari 5 fungsi manajemen keperawatan. Jadi yang saudara pelajari selama 1 semester ke depan, ya, atau dalam paket pembelajaran yang eh, ke depan ini, itu ada saudara itu hanya mempelajari fungsi-fungsi manajemen. Ya, kalau berdasarkan beberapa pendekatan, fungsi manajemen itu bisa dikelompokkan dengan beberapa ya. Intinya beberapa itu ada yang sederhana ya, hanya menjadi 3, yaitu ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada eh, penilaian. Itu kalau yang bekerja di dinas kesehatan, ya, biasanya menggunakan P3 itu, pendekatannya P3 dalam eh, manajemen programnya. Mungkin sudah ada yang pernah dengar ya, ada dengar konsep P3. Jadi ada perencanaan, kemudian ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada pengendalian atau pengawasan. Itu kalau di eh, biasanya kalau di dinas kesehatan dulu pakai itu, saya nggak tahu yang sekarang ya. Apakah masih pendekatannya itu atau sudah berbeda? Ya. Kemudian kalau mau kita lihat yang lebih luas, ya, itu ada Portscorp, itu sampai 8 fungsi manajemen, ya, sampai 8 fungsi manajemen, ya, ada planning, ada organizing, ada directing, ada coordinating, ya, kemudian ada staffing sampai budgeting. Nah, tapi kalau di Ngudi Waluyo pendekatannya adalah pendekatan eh, yang 5 fungsi manajemen, ya. Ya, 5 fungsi manajemen ini. Ya, jadi pendekatannya berbeda-beda, tapi untuk memudahkan, eh, disepakati di tim bahwa fungsi manajemen di Ngudi Waluyo itu yang 5. Ada yang planning, di sini ya, ada planning, ada organizing, kemudian ada staffing, ada coordinating atau directing di sini, ya, coordinating atau directing, kemudian ada controlling. Ada 5 fungsi ini. Jadi kalau saudara lihat di jadwal atau di silabus yang dibuat oleh koordinator, ya isinya sebetulnya mempelajari semua eh, fungsi-fungsi manajemen ini. Jadi targetnya dengan mempelajari manajemen keperawatan, saudara itu eh, mampu untuk ya mengidentifikasi bagaimana proses perencanaan dalam sebuah organisasi. Ya, kemudian saudara mampu untuk melakukan pengorganisasian dalam sebuah organisasi, mampu untuk mengelola staf, ya, kemudian mampu melakukan koordinasi, kemudian mampu melakukan pengawasan. Deskripsi singkatnya ya masing-masing sudah ada. Ya, contohnya di sini kalau planning itu apa? Yaitu mengidentifikasi tujuan dan menetapkan ya apa tindakan-tindakan terbaik yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, itu di planning. Kemudian kalau di coordinating, di coordinating ini apa? Melakukan koordinasi yang melibatkan kegiatan supervisi, komunikasi, pengarahan oleh manajemen, ya, contohnya itu. Nah, ini masing-masing konsep itu kan eh, dipelajari di setiap pertemuan. Jadi ada yang berbicara tentang supervisi, ada yang berbicara tentang model komunikasi, ada mau berbicara tentang pengarahan. Di sini ada eh, kalau di controlling, ya, di controlling yang ada di sini berarti
mempelajari tentang eh, bagaimana melakukan penilaian kinerja, ya bagaimana mengukur mutu sebuah apa mutu mutu dari sebuah organisasi, ya. Nah, kita fokusnya sekarang yang kita pelajari adalah yang ini, ya, yang fungsi eh, planning, ya. Oke, kita lihat planning itu apa, ya. Tadi sudah dapat gambaran kalau eh, planning itu adalah fungsi dasar dari sebuah manajemen. Eh, Gini, manajemen itu tidak akan berhasil dengan baik tanpa ada sebuah perencanaan yang baik. Ya. Itu sudah kita yakini. Kalau perencanaannya tidak baik, nanti eh, keberhasilan seorang manajer, ya, itu akan sangat sulit untuk dicapai, sulit untuk dinilai, sulit untuk dilakukan kalau perencanaannya tidak baik. Ya. Kalau dibuat definisi secara sederhana dan singkat, eh, perencanaan itu adalah sebuah proses sistematik, ya, dalam pengambilan keputusan di depan, ya. Di sini yang dimaksud systematic process of deciding in advance. In advance itu di depan. Berarti kan sebelum kegiatan itu dimulai, ya. Mengenai apa yang perlu dikerjakan, bagaimana mengerjakan itu, siapa mengerjakan itu, ya. Eh, Intinya tadi eh, ada informasi bahwa planning adalah sebuah pengambilan keputusan tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya. Ya, bagaimana mencapainya itu siapa yang akan terlibat, ya indikatornya apa saja, gitu ya. Ini menjadi proses yang eh, penting, ya. Jadi eh, apa yang akan dicapai, kapan, siapa yang mengerjakan dan seterusnya. Oke, berikutnya karakteristik dari sebuah planning itu ada sebuah proses, ya, proses yang berkelanjutan, continuous process. Jadi walaupun dalam sebuah sistem manajemen planning itu adalah langkah pertama, gitu ya. Tapi bukan berarti pada langkah-langkah fungsi atau fungsi-fungsi manajemen berikutnya proses planning berhenti. Tidak di sini, ya. Involve in, ya. Involve in, ya. Kalau di sini digambarkan involve in, termasuk di dalamnya pada saat kegiatan pengorganisasian, pada saat kegiatan staffing, directing maupun controlling, itu planningnya selalu ada. Artinya kalau umpamanya dalam sebuah ya Bapak Ibu mungkin sudah tergambar, ya, masing-masing kegiatan ini, ya. Kalau dalam sebuah kegiatan pengorganisasian perlu ada perubahan mengenai perencanaan, target yang dijalankan, siapa yang mengerjakan, ya itu bisa berubah planning tersebut. Itu yang dikatakan eh, karakteristik planning. Planning adalah sebuah proses. Kemudian berikutnya berorientasi pada masa akan datang, ya. Planning anticipate, ya, mengantisipasi opportunity dan threats, ya, jadi kesempatan dan ancaman-ancaman pada masa akan datang, ya. Jadi kalau berbicara tentang planning itu nggak berbicara tentang saat ini, ya. Ini kemampuan manajerial menurut saya yang paling sulit, ya. Jadi kita sudah bisa memprediksi pada masa akan datang bisa terjadi perubahan apa, sehingga eh, apakah kita tuh tepat pada saat menentukan tujuan atau target eh, pada masa-masa akan datang. Contohnya gini, dalam sebuah organisasi menetapkan 5 tahun ke depan itu akan menjadi sebuah center pelayanan kesehatan bidang tertentu. Ini cocok atau tidak 5 tahun ke depan itu? Apa yang terjadi di 5 tahun akan datang itu? Kan berarti bukan yang sekarang, ya. Orientasi dari perencanaan itu bukan sekarang. Orientasi perencanaan adalah masa depan. Berarti kita bisa uh, ini bisa me- apa ya, menduga, mengantisipasi, juga bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Sehingga memang seorang pemimpin itu harus mampu untuk melakukan analisis, ya.
analisis mendalam tentang sebuah tren, ya, analisis mendalam tentang sebuah kejadian. Ya, itu gambaran-gambarnya. Berikutnya pervasiveness. Pervasiveness planning is pervasive in nature. Jadi ya secara alami terjadi. It is function of every manager, but its nature and scope differ according to the level of manager. Ya, ini natural sebetulnya, alami gitu ya. Namun berbeda untuk setiap level manajerial. Jadi kalau digambarkan, manajerial itu ada tiga tingkatan. Ada top manager, ada middle manager, kemudian ada lower manager. Atau bahasa yang lower manager adalah operasional. Nah, kalau dalam keperawatan gitu ya, eh, yang operasional manager itu mungkin di level eh, kepala ruangan, ya. Kepala ruangan itu adalah manajer eh, di tingkat operasional. Nah, yang dimaksud pervasiveness di sini adalah setiap eh, setiap level manager itu melekat fungsi-fungsi manajemen. Hanya nanti skopnya gitu ya, atau luasnya, ya skopnya di sini, skop atau luasnya itu berbeda, ya, tergantung pada level of managers. Contohnya gini, kalau kepala ruangan itu pasti banyaknya fokus pada fungsi-fungsi directing, controlling. Itu pasti fungsinya banyak di situ. Kalau kepala ruangan itu tidak terlalu banyak melakukan aktivitas mengenai eh, perencanaan sebuah organisasi di planning, ya. Sehingga fenomenanya muncul kan ya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya, kalau di tempat saudara bekerja, tahu-tahu dapat pegawai gitu ya. Nggak minta tapi tahu-tahu dapat pegawai. Berarti itu fungsi staffing kan. Fungsi staffing itu biasanya tidak dijalankan di level ruangan. Dia banyaknya melakukan aktivitas koordinasi, aktivitas komunikasi, aktivitas pengarahan, ya, aktivitas manajemen konflik, ya, sampai pada penilaian, baik itu penilaian pegawai maupun penilaian mutu. Nah, itu eh, salah satu karakteristiknya. Berikutnya adalah berfokus pada goal. Semua yang mau dilakukan apapun itu, ya, harus ditetapkan berdasarkan pada tujuan yang akan dicapai. Nah, tadi sebagai basic atau sebagai dasar dari sebuah fungsi manajemen, ya, riset sudah menunjukkan banyak hal terkait dengan pentingnya sebuah perencanaan yang baik dan benar. Ya, kalau perencanaan itu baik dan benar, bisa meningkatkan efisiensi, menurunkan sebuah risiko, ya, kemudian membuat sebuah fasilitasi koordinasi yang tepat, membantu untuk pengorganisasian dan seterusnya sampai pada pembuatan keputusan. Ya, keputusannya mau seperti apa kalau ada persoalan-persoalan. Nah, ini perencanaan yang baik membantu untuk meningkatkan hal-hal positif ini, ya. Ini jadi kalau artinya bisa disebutkan tidak bahwa kalau sebuah organisasi itu tidak melakukan perencanaan yang baik, aspek-aspek ini bisa tidak terjadi, ya. Organisasi bisa boros, ya. Resiko bisa saja terjadi pada organisasi tersebut, koordinasi tidak proper, ya, kemudian tidak melakukan sebuah penilaian atau kontrol yang baik, ya, karena tidak direncanakan dari awal, gitu ya. Ya, ini gambarannya kalau planning itu tidak dijalankan secara baik dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian berikutnya eh, saya memberikan gambaran kepada saudara semuanya bahwa perencanaan itu adalah proses yang sangat kompleks, ya. Ya, jadi wajar ya kalau tadi saya katakan bahwa setiap level manager itu menjalankan 5 fungsi perencanaan, ya. Namun skupnya, lingkupnya itu berbeda-beda. Kalau top level, ya, eh, manajer eh, paling atas itu banyaknya pasti melakukan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, gitu. Kan jarang ya
top level gitu, melakukan supervisi ke bawah, melakukan koordinasi, memberikan arahan, itu kan jarang ya, mungkin sekali-sekali tetap melaksanakan. Tapi utamanya pasti akan membuat sebuah perencanaan. Ya. Nah, perencanaan itu kegiatan yang sangat kompleks. Ya, pertama adalah bahwa perencanaan itu ternyata banyak komponennya. Ya, nanti saya berikan gambaran tentang komponennya apa saja. Kemudian dalam melakukan perencanaan harus melakukan analisis situasi. Ya, kemudian harus ada pengambilan keputusan yang tepat, melakukan perubahan yang direncanakan. Karena kan ke depan ya, kita itu ke depan. Banyak 2 tahun, 3 tahun ke depan mau akan apa? Berarti ada sebuah tahapan perubahan yang direncanakan. Ya, kemudian ada kemampuan berpikir secara kritis, ada manajemen waktu, ada proses penyelesaian masalah atau problem solver, kemudian ada kemampuan budgeting. Seorang perencana ya seharusnya memiliki hal-hal ini. Nah, komponen-komponen ini yang sebetulnya juga harus dikenalkan kepada semua pembelajar mengenai perencanaan. Tapi kan nggak mungkin ya semuanya eh, dipelajari. Sehingga difokuskan untuk saat ini ada 3 sebetulnya, bukan hanya 2 yang saya panah, ini kurang 1, yaitu tentang komponen perencanaan, ada analisis situasi, kemudian satu lagi adalah proses penyelesaian masalah. Ini kalau cukup ya, kalau nggak nanti belajar sendiri waktunya. Oke. Nah, ini dipelajari dulu yang tentang hierarki atau tingkatan. Yang tadi yang komponen yang pertama, ini ya, hierarki planning atau komponen eh, perencanaan. Nah, komponen perencanaan itu apa? Kalau kita lihat, Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang sudah terlibat dalam sebuah pengelolaan organisasi tentunya tidak asing dengan istilah ini ya. Ada visi misi, ada filosofi, ada tujuan, ada kebijakan, ada strategi, ada peraturan, ada prosedur. Nah, ini sebetulnya kalau saudara mau mengidentifikasi dalam sebuah organisasi itu perencanaannya sudah baik atau belum, ya identifikasi ini ada atau tidak. Ya, komponen-komponen ini ada atau tidak. Ada visi misi kah ya, yang mau dicapai? Ada filosofikah yang melandasi eh, filosofi adalah nilai-nilai yang melandasi sebuah organisasi itu dalam melakukan aktivitasnya. Ada tujuankah yang spesifik? Kebijakan apa yang perlu diambil ya untuk mencapai eh, tujuan, strategi apa yang harus kita lakukan, peraturannya bagaimana, ya kemudian termasuk prosedur. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya mengidentifikasi bahwa hal-hal ini sudah ada dalam sebuah organisasi, tentunya eh, sudah menunjukkan bahwa perencanaan itu sudah baik. Walaupun tentunya nanti bukan hanya ada dan tidak ada ya, ya kalau semakin kritis menganalisisnya berarti apakah visi misinya sudah tepat, apakah filosofinya sudah sesuai, ya apakah strategi kebijakan yang diambil ini sudah mengarah pada pencapaian tujuan, peraturannya jelas atau tidak, lengkap atau tidak, prosedurnya bagaimana, ya. Nah, mengidentifikasi sebuah perencanaan eh, dalam sebuah organisasi dengan melihat komponen-komponen atau hierarki perencanaan ini. Dan disebut hierarki karena eh, ini ya yang tertinggi visi misi ini. Ya. Yang visi misi inilah yang akan diturunkan ke eh, bawah sampai pada prosedur. Ya. Jadi tidak mungkin ada sebuah prosedur yang tidak ada kaitannya dengan pencapaian tujuan. Tidak mungkin ada sebuah peraturan yang bertentangan dengan kebijakan dan strateginya yang dibuat. Nah, itu yang disebut dengan hierarki. Jadi apa yang ditetapkan di bawahnya ya, itu tergantung pada apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ya, mencapai tujuan baik tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek pasti harus sesuai dengan visi misi yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Kemudian, nah uh, selain itu, selain komponen-komponen yang tadi, ya perencanaan juga bisa dilihat dari dimensi waktunya. Ada rencana strategis, ada rencana operasional. Ya, mungkin sudah pernah dengar ya. Kalau rencana strategis atau yang disebut dengan Renstra, ya, itu mencakup perencanaan jangka panjang, biasanya 5 sampai 10 tahun atau lebih, ya. Kemudian
biasanya untuk rencana strategis ini ya dijalankan oleh pimpinan di tingkat paling atas, top level. Direksi rumah sakit atau middle level, umpamanya bidang keperawatan. Ya, fokus perencanaannya pada penyusunan tujuan, visi misi, filosofi dan goals ya untuk Renstra. Kalau rencana operasional ya rencana terperinci tentang kegiatan atau operasional dalam pencapaian tujuan organisasi. Jangkanya waktunya biasanya pendek, bisa harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Ya, dilaksanakan oleh pimpinan tingkat operasional. Kalau dalam keperawatan bisa kepala ruangan, ketua tim. Nah, itu menjalankan lebih banyak menjalankan rencana operasional. Nah, ini kalau dikaitkan ya eh, antara Renstra dan Renov adalah seperti ini. Nah, ini Renstra itu menyusun tentang ini ya. Kemudian eh, operasional Renovnya ada lain. Ada target indikator yang akan dicapai, kegiatan, aktivitas, waktu, pelaksanaan, biaya. Jadi kalau Bapak Ibu eh, sudah punya tanggung jawab menjadi seorang manajer di tempat pekerjaannya masing-masing, di fungsi perencanaan, lihat renstranya sudah tepat atau tidak. Ya, ini biasanya dalam kurun waktu yang panjang ya tadi, 5-10 tahun, eh, ya atau lebih. Nah, kalau operasional biasanya tahunan, ya tadi mulai dari tahun, bulan, minggu, atau ya, harian. Jadi mudahnya gini, kalau umpamanya orang yang sudah bekerja sesuai dengan perencanaan itu hariannya, dia sudah punya target indikator apa yang mau dicapai hari ini. Kegiatannya apa, waktunya siapa, waktunya bagaimana, pelaksananya bagaimana, termasuk biaya dan hal-hal lain. Ya kalau perencanaan yang baik, operasional seperti itu. Nah, apa yang ditulis di sini, target-target yang mau dicapai dalam sebuah kegiatan, itu semuanya mengacu pada Renstra yang dibuat. Ya, apakah selaras dengan tujuan, bertentangan nggak dengan peraturan dan prosedur yang dijalankannya, ya, itu yang keterkaitan antara Renstra dan Renov. Nah, kemudian ini kalau kita bahas satu persatu terkait dengan komponen-komponen dari perencanaan atau hierarki planning tadi, ya ada visi, ya. Eh, Tadi pada saat melakukan analisis sebuah eh, komponen perencanaan bukan hanya melihat ada atau tidaknya ya visi itu, tapi lihat visi yang ditetapkan itu bagaimana, apakah sudah memberikan gambaran visi yang baik ya. Nah, visi itu kan harapan cita-cita akhir yang diharapkan dari sebuah organisasi. Yang baik itu apa? Imageable, dapat dibayangkan. Oh, bentuknya mau seperti apa sih nanti itu ya. Desirable, menarik ya. Kemudian visible, visible tuh bisa dicapai, realistis ya dapat dicapai. Kenapa? Ya harus penting visi itu menjadi sesuatu yang eh, eh, apa realitis atau visible. Karena kalau enggak nanti malah bukan meningkatkan motivasi tapi malah menurunkan motivasi dari pekerja untuk menjalankan aktivitas pencapaian visi. Kemudian fokus ya jelas, fleksibel, ya aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Kalau hari ini terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah atau dari stakeholder yang lain, ya tujuan harus dilakukan perubahan, kebijakan harus dilakukan perubahan, strategi harus disesuaikan yang dikaitkan dengan uh, fleksibel. Communicable dapat mudah dipahami, disampaikan dan mudah dipahami. Meaningful itu berarti bagi semua anggota organisasi, kemudian menjadi panduan dasar. Nah, kalau ada visi misi yang sudah memenuhi kriteria ini, ya berarti sudah baik. Berarti kalau Bapak Ibu sudah pernah belajar tentang sebuah visi yang baik seperti ini, mengukurnya kan jadi gampang ya. Ya, eh, ini komponen-komponen yang perlu dilakukan pengukuran. Kemudian kalau misi adalah strategi umum yang akan dicapai untuk mencapai visi. Nah, kalau filosofi adalah nilai-nilai dasar yang dijadikan pedoman dalam berperilaku seluruh anggota organisasi. Ya beragam nilai-nilainya. Contoh nilai itu ya ada inovasi, ada kolaborasi, respect, accountability dan yang lain. Ya, ini salah satu gambaran. Ya.
Tapi kalau nilai yang lain akan dikembangkan ya tergantung karena setiap organisasi punya nilai-nilai yang berbeda yang dikuatkan di aspek apa. Contohnya sini kan nggak kelihatan caring ya, tapi ada pasien pasien and family center di sini contoh. Ya. Ini bisa saja di tempat yang lain itu kaitannya dengan banyak rumah sakit yang berbasis pada keagamaan. Tentu nilai agama pasti akan masuk di sini. Nah, itu eh, filosofi. Filosofi itu mengarahkan begini. Apa yang kita lakukan itu benar atau tidak sih? Gitu ya. Ya itu. Kalau ada nilai yang kita lakukan itu sudah tepat atau belum, ya, bisa ditentukan nilainya. Biasanya keluarannya ya kalau di organisasi yang sering kita lihat, filosofi jarang ditetapkan seperti ini, tapi biasanya muncul dalam sebuah slogan, ya. Banyak contohnya, kalau membaca itu seringnya kalau di kesehatan ya, kepuasan Anda adalah senyuman kami, contoh gitu ya. Nah, berarti fokus filosofinya adalah bagaimana memberikan layanan yang memuaskan. Nah, nanti bisa di breakdown ya. Kepuasan itu bisa dicapai dengan sebuah nilai-nilai apa. Nah, itu filosofi. Kemudian goal ya. Kalau visi tadi kan tujuan umum yang akan dicapai. Nah, spesifiknya itu di goal ya. Di tujuan, bahasanya di tujuan ya. Baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Pernyataan spesifik di sini ya. Definisinya adalah pernyataan spesifik tentang apa yang akan dicapai oleh sebuah organisasi yang ditetapkan berdasarkan visi misi. Syaratnya dari goal ya SMART ini, specific, measurable, achievable, realistic, ada time. Ya. Contoh ada gini. Ada sebuah statement goalnya adalah peningkatan kemampuan perawat dalam memberikan layanan berdasar pada kebutuhan pasien, contohnya. Itu statement tujuannya. Itu spesifik, spesifik atau tidak? Meningkatkan kemampuan. Ya. Wah, berarti spesifik bisa diukur ya. Kemampuannya nanti bisa diukur. Achievable enggak? Ya, tujuan tersebut. Realistik tidak? Ya, waktunya kapan akan banyak dalam satu periode kepengurusan gitu ya. Sayangnya kalau kepala ruangan atau level operasional manager tingkat pelayanan keperawatan ya seringnya kepala ruangan itu tidak tahu eh, yang inilah ya time-nya karena seringnya pengangkatan kepala ruangan itu tidak ditetapkan dengan kapan dia akan berakhir sehingga kadang-kadang sulit untuk menetapkan time-nya jadi kalau banyak ada waktunya enak jadi seperti kami di pendidikan itu semua unsur pimpinannya ada batasan waktu ada yang eh, 5 tahun depannya gitu. Nah, selama 5 tahun itu mau mencapai tujuan ini di tahun keberapa akan tercapai? Mencapai tujuan ini di waktu kapan akan dicapai itu lebih lebih enak ya daripada eh, tadi pimpinan yang eh, kerangka waktunya tidak jelas. Oke, kalau kebijakan berikutnya adalah sebuah rangkaian konsep asas yang menjadi pedoman dasar rencana pelaksanaan. Ya, contoh di sini kebijakan untuk eh, staf. Kali ini polisi ini kebijakan-kebijakan dalam keperawatan. Ya, kebijakan untuk fakultas, kebijakan untuk administrasi, ada kebijakan klinis, ada kebijakan yang lain. Ya, kalau dalam sebuah rumah sakit itu juga macam-macam ya. Ada kebijakannya terkait dengan eh, pelayanan, kebijakannya terkait dengan penanganan komplain dan yang lain. Ya, ditetapkan seluruhnya kebijakan ini pasti ditetapkan berdasarkan visi misi dan tujuan organisasi. Ya, nah, kalau strategi lebih spesifik. Ya, untuk mencapai tujuan itu strateginya apa? Ingat ya, yang kita bahas ini adalah Renstra ya. Ini belum Renov. Kalau Renov nanti diterjemahkan lagi menjadi lebih eh, spesifik. Contoh di sini, contoh dari sebuah strategi adalah di sini. Excellent in patient care. Ya, strateginya adalah meningkatkan pelayanan terbaik dalam sebuah pelayanan. Itu strategi. Nah, nanti kalau dibuat eh,
lanjutannya, kegiatannya apa? Ya, di sini. Eh, Nanti digambarkan ya, saudara bisa baca sendiri. Ini ada gambaran mengenai eh, lanjutan-lanjutan dari sebuah strategi. Ya. Yang nanti ya strategi-strategi ini ya yang sudah ditetapkan ini akan menjadi dasar untuk eh, menetapkan tindakan apa yang akan dilakukan. We will improve patient and family experience and satisfaction. We will provide patient and family center, ya, dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut tentunya ada sebuah aturan-aturan, ada prosedur-prosedur yang harus dijalankan. Nah, ini ditetapkan dalam fungsi perencanaan. Kalau tidak ada aturannya, ya menyelenggarakannya itu tidak terarah. Ya, aturan itu adalah prinsip legal ya yang ditetapkan pimpinan organisasi. Ya, nah ini yang memang perlu dilihat adalah harus ada kesesuaian antar jenjang peraturan. Peraturan rumah sakit ini sudah sesuai belum dengan peraturan-peraturan tentang akreditasi, peraturan-peraturan tentang pelayanan minimal, peraturan tentang eh, yang dikeluarkan oleh stakeholder lain, banyak tentang kaitannya dengan asuransi kesehatan dan seterusnya. Nah, ini eh, peraturan-peraturannya ada. Kemudian yang terakhir adalah dibuat prosedur-prosedur bagaimana kegiatan itu bisa dijalankan. Jadi kalau kita bicara dengan SPO, standar operasional prosedur atau standar prosedur operasional, ya itu ada di fungsi perencanaan. Nah, ini gambarannya ya, Bapak dan Ibu sekali lagi bahwa perencanaan adalah sesuatu yang kompleks sekali. Ya, nah, di sini ada hierarchy planning, ada analisis situasi, ada pengambilan putusan dan yang lainnya. Nah, kita tadi yang kita bahas itu baru di tingkat hierarchy planning. Nanti ada analisis situasi, ada proses penyelesaian masalah. Ini uh, waktunya kita memang tidak memungkinkan ya. Jadi untuk diskusi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan langsung disampaikan ke saya aja, bisa melalui chat atau yang lain. Ya, untuk saat ini saya berikan materi untuk ketiganya dulu dengan cepat ya. Oke, ini untuk konsep dasar perencanaan. Berikutnya saya sampaikan terkait dengan analisis situasi. Ya, ini juga menurut saya eh, bagi saudara semuanya nggak asing ya tentang analisis situasi. Pendekatan analisis situasi itu juga banyak. Ya. Hanya yang paling sering dipergunakan adalah analisis SWOT. Ya, pasti dengar ya bahwa analisis SWOT itu SWOT ini adalah sebuah eh, singkatan. Ya, S-nya ini adalah strength atau kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Kemudian yang W-nya adalah weakness. Ya, kelemahan-kelemahan apa yang dipunyai oleh organisasi. Kemudian juga analisis opportunities, peluang, kesempatan. Kemudian ada analisis threat, ancaman. Ya. Nah, kalau digambarkan, ya eh, 4 analisis ini untuk mudahnya, ya dilihat di gambar berikutnya. Nah ini, jadi kalau strength dan weakness, ya membaca ini mudah-mudahan nanti nggak lupa, ya. Pada saat kuliah seperti ini biasanya ingat. Tapi nanti kalau ada pertanyaan dan yang lain lupa. Strength dan weakness itu adalah analisis faktor internal. Ya, diingat ya ini ya. Jadi kalau strength sama kekuatan dan kelemahan adalah analisisnya itu internal organisasi. Kalau opportunity sama threat, ya opportunity itu kesempatan, analisis ancaman, itu berarti analisis eksternal, faktor eksternal dari luar organisasi.
Nah, kalau dibagi lagi, strength dan opportunity adalah hal-hal yang bisa membantu, yang bisa kita manfaatkan untuk pencapaian tujuan. Kemudian kalau weakness sama threat adalah hal-hal yang bisa mengancam, ya, tidak tercapainya tujuan dari organisasi. Nah, ini semuanya harus kita analisis. Nah, tahapan analisis tadi yang eh, dijelaskan di sini, ya. Tahapan analisis SWOT adalah pertama harus mengidentifikasi masing-masing komponen SWOT. Strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa. Setelah dilakukan secara mendalam ya tentunya ya. Nanti kalau analisisnya sederhana, analisisnya dangkal, nggak akan dapat eh, pengambilan keputusan yang kuat. Ya. Nah, setelah dilakukan analisis masing-masing komponen apa saja gitu ya, kemudian dilakukan analisis matrik antar komponen. Maksudnya seperti apa? Ya nanti ada gambarannya di eh, bawah ya. Nah, ini contohnya matriknya adalah seperti ini. Kalau ada opportunities tertentu A di sini, ya, kemudian ada strength A, apa yang perlu dilakukan oleh sebuah organisasi? Kalau ada opportunity seperti ini, tapi ada kelemahan seperti ini, apa yang perlu dilakukan oleh sebuah organisasi? Ini analisis-analisis yang sangat mendalam, ya, sangat. Ini kelihatannya kalau gambarnya yang eh, ini ya singkat ya, tapi kalau nanti analisis sebuah organisasi itu banyak sekali karena opportunitiesnya belum tentu hanya satu, tapi bisa banyak. Trade-nya juga bisa banyak. Dan masing-masing dianalisis satu persatu. Eh, Contoh peluangnya adalah masyarakat itu semakin hari perekonomiannya semakin baik. Artinya masyarakat itu akan bisa memilih mana sebuah layanan yang dia maui ya karena keuangannya baik. Itu kan opportunities ya. Nah, kalau kita mempunyai kelemahan ya, banyak salah satu kelemahannya adalah fasilitas yang kurang mendukung. Apa yang perlu harus dilakukan? Analisisnya di sini harus dalam. Nah, itu yang dimaksud dengan tahapan eh, ini tadi ya. Identifikasi masing-masing komponen, kemudian lakukan analisis eh, matrik antar komponen. Nah, ini tadi ini hanya sekedar memberikan gambaran tentang analisis internal itu meliputi apa saja, ada strategi yang dimiliki, inovasi, perencanaan bisnis dan seterusnya. Ya, kalau analisis eksternal itu dari mulai pasar, customer, produk-produk lain, ya, supplier, kompetitor, ya, perubahan sosial, perubahan ekonomi, perubahan politik, perubahan teknologi, perubahan lingkungan, perubahan-perubahan aspek legal ini adalah analisis-analisis eksternal. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau melakukan analisis ya lihat aja ini, ya, eh, strateginya, produksinya, ya, dan yang lain. Ini gambarannya ya tentang eh, analisis SWOT itu sendiri. Kemudian ini tadi adalah matriknya. Nah, matriknya bisa seperti ini. Ya, jadi dilakukan eh, analisis di eh, masing-masing. Jadi tadi saya sampaikan bahwa opportunities bukan hanya satu ya, threat-nya juga bukan hanya satu, weakness-nya juga bukan hanya satu, strength-nya juga. Nah, di sini itu akan muncul komponennya harusnya eh, ini garisnya macam-macam ya, garis lagi, garis. Dengan opportunities yang pertama dikaitkan dengan weakness yang pertama, apa yang akan dilakukan oleh sebuah eh, organisasi? Dengan opportunities yang nomor satu, ada kelemahan nomor satu, apa yang perlu dilakukan oleh sebuah organisasi? Nah, ini analisis yang sangat kompleks, sangat mendalam. Kalau sebuah manajer mampu sudah melakukan analisis SWOT seperti ini, berarti luar biasa. Ya, dia bisa mengidentifikasi, bisa memprediksi apa yang akan dilakukan ya untuk masa-masa yang akan datang. Oke, Bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya, itu gambaran eh, dari saya terkait dengan eh, fungsi perencanaan. Sebetulnya masih ada satu lagi, yaitu tentang proses penyelesaian masalah. Nanti kita lakukan eh, pertemuan
kembali. Ya, mungkin kalau ada waktu ya, ada waktu tambahan atau nanti kalau saya ada pertemuan lagi, saya akan berikan salah satu komponen yang penting juga sebetulnya dalam sebuah kemampuan manajerial eh, adalah proses problem solving. Ya, ini gambaran sedikit saja. Karena saudara kan akan kuliah berikutnya. Ya. Ini gambarannya begini. Ini, ya. Ya, leadership skill, keterampilan leadership, ya. Sebetulnya kan merubah saja ini. Merubah dari warna seperti ini menjadi seperti ini. Itu kemampuan manajer kan begitu ya. Bagaimana dia mampu untuk menyelesaikan ya. Problem solver itu kan dari yang merengut, dari yang tidak ceria menjadi ceria. Jadi persoalannya panjang. Persoalannya terselesaikan maksud saya. Nah, prosesnya yang panjang ya. Nih, ada mengidentifikasi masalah, memprioritaskan masalah, analisis penyebab, identifikasi alternatif, sampai melakukan evaluasi. Nah, ini kalau saya berikan penjelasan sekarang nggak mungkin. Ya, masih panjang sekali karena setiap tahapan akan ada penjelasan-penjelasan yang lebih spesifik. Di sini sudah saya berikan penjelasan secara ya singkat ya. Sudah saya berikan gambaran contoh-contohnya juga bagaimana cara melakukan analisis situasi. Ya. Nah, ini nanti kalau ada waktu kita akan eh, bahas berikutnya. Ya, oke, demikian Bapak dan Ibu. Sekali lagi kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, gitu dulu ya. Ya, selamat melanjutkan aktivitas untuk pembelajarannya. Ya, nanti si Pen silakan kontak saya untuk pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih, Pak.